Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang mengasihi dan memelihara kehidupan kami. Sungguh ajaib Tuhan perbuatan-Mu, dan sungguh besar karya-Mu atas kehidupan kami. Hingga saat ini kami dipelihara dengan baik. Bapa, hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan tentang firman-Mu, buat kami mengerti, serta mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Saudaraku, kita sebagai seorang Kristen yang mengerti tentang kekristenan, maka ada prinsip dasar, yaitu hal-hal yang tidak boleh ditoleransi. Di sisi lain, ada prinsip teknis yang bisa diterapkan secara lebih adaptif. Kadangkala kita terlalu kaku pada hal-hal teknis sehingga malah melewatkan prinsip dasar. Padahal seharusnya kita lebih berfokus pada apa saja yang dapat kita lakukan agar Injil Tuhan dapat didengar dan diterima oleh lebih banyak orang. Saudaraku, sebagai seorang Kristen, hidup kita harusnyalah melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan tidak hanya di dalam gereja saja, tetapi bisa melalui berbagai aspek kehidupan kita, melalui apa yang kita lakukan sehari-hari, melalui apa yang kita ucapkan sehari-hari, dan melalui berbagai media yang kita bisa pakai untuk menyebarkan firman Tuhan. Semakin canggih zaman sekarang ini, maka kita semakin banyak cara untuk melayani Tuhan. Semakin banyak metode yang bisa kita pakai untuk menyebarkan kabar baik, sehingga semakin banyak orang mengenal dan mendengar Tuhan Yesus, yang pada akhirnya mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu, apakah hidup kita sudah sungguh melayani Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan yang kita jalani? Mari kita introspeksi diri kita. Apakah sungguh hati kita tulus melayani Tuhan? Apakah kehidupan kita sungguh sepenuhnya untuk pelayanan kepada Tuhan? Atau semua yang kita lakukan hanya semata-mata untuk tujuan pribadi kita saja? Mari saudaraku terus tanamkan dalam diri kita untuk melakukan pelayanan dengan tulus kepada Tuhan. Dan supaya pelayanan kita menjadi lebih efektif dan bisa menjangkau lebih banyak orang, jadilah pelayanan yang adaptif seperti bunglon, yang mampu menyesuaikan di mana ia berada dengan lingkungan sekitar. Dan seperti itulah kita hendaknya sanggup melayani Tuhan, yang mampu menggunakan berbagai metode dan cara untuk melayani Tuhan dengan berbagai karakter lingkungan tempat kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Firman-Mu senantiasa mengingatkan kami untuk kreatif di dalam melayani Tuhan. Biarlah dengan berbagai metode dan cara kami boleh terus menyampaikan kabar baik kebenaran firman Tuhan ke banyak orang, terlebih orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Kami berdoa biarlah Tuhan pakai setiap media-media sungguh boleh dipakai untuk memuliakan Tuhan, menyebarkan kabar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang lindungi dan jagai bangsa kami, sertai perjalanan bangsa kami ke arah yang lebih baik hari demi hari. Kami berdoa Tuhan untuk supaya setiap keluarga di Indonesia boleh memiliki pekerjaan kembali.
boleh terjadi perubahan kesejahteraan yang lebih baik hari demi hari, dan biarlah perekonomian bangsa kami pun boleh pulih membaik hari demi hari. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya Bapa, mereka sungguh dapat menjalankan tugas tanggung jawab yang sudah diberikan dengan baik dan benar. Kami berdoa untuk setiap program perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan, kiranya dapat berjalan dengan baik, hingga pada akhirnya boleh selesai dan berdampak baik bagi kesejahteraan rakyat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para misionaris yang tergerak hati juga mau melayani Tuhan melalui pekabaran Injil firman Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan lindungi dan jagai dimanapun mereka berada. Senantiasa mereka boleh menyampaikan kabar kebenaran firman Tuhan hingga ke pelosok daerah di Indonesia, dan Tuhan cukupkan apa yang mereka butuhkan. Semakin tersebar kebenaran firman Tuhan, semakin banyak orang mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk keluarga kami. Tuhan yang berkati dan jagai dimanapun keluarga kami berada. Senantiasa keluarga kami boleh dijadikan selalu menjadi keluarga yang membawa berkat damai sejahtera bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang tambahkan berkat dan rezeki di dalam kami mengusahakannya, sehingga boleh tercukupi segala kebutuhan kami. Ajar kami bijak Tuhan untuk mengelola berkat Tuhan, dan ajar kami selalu berbagi menolong sesama kami. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini Tuhan kiranya sertai kehidupan kami, senantiasa memberkati hidup kami, dan hidup kami boleh selalu dalam jalan terang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.